Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa dengan Bapak. Masih dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang interpretasi teks eksposisi. Nah, sebelum kita belajar, Abang mengucapkan selamat Idul Adha ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, hari ini kita akan memulai teks eksposisi karena minggu lalu materi kita adalah teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kita akan melihat apa asal istilah dari kata eksposisi. Nah, istilah eksposisi berasal dari kata expose yang berarti memberitakan yang disertai dengan analisis dan penjelasan ya. Oke. Istilah teks eksposisi itu berbeda ya dengan istilah paragraf argumentasi. Nah, kalau teks eksposisi ini dapat disejajarkan dengan teks laporan, teks berita, teks eksplanasi dan juga teks prosedur ya. Nah, sedangkan paragraf argumentasi itu sejajar dia dengan paragraf narasi, paragraf eksposisi dan juga paragraf persuasi. Nah, begini singkat ceritanya. Perbedaan antara paragraf dengan teks itu seperti ini. Paragraf itu adalah gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk sebuah paragraf. Kalau teks adalah gabungan dari beberapa paragraf yang membentuk sebuah teks. Jadi level tingkat kerumitannya pastinya lebih tinggi dari teks ya. Teks lebih tinggi kadar pembicaraannya daripada paragraf ya. Nah, dalam kurikulum 2013 kita banyak menggunakan istilah teks daripada paragraf ya. Oke, kita teruskan. Adapun fungsi dari teks eksposisi adalah sebagai penyampai informasi agar pembaca atau pendengarnya memahami dan tergugah pikirannya ya. Ini fungsi utama dari teks eksposisi. Kemudian di dalam teks eksposisi ada isu dan argumentasi ya. Oke, pengenalan isu. Pengenalan isu berkaitan dengan kebenaran umum ya. Jadi isu itu adalah sesuatu yang sudah dianggap umum dan sudah dipercaya oleh orang banyak ya. Nah, dalam teks eksposisi kita mengangkat isu-isu yang ada dalam sosial ya. Yang kedua adalah argumentasi pembicara atau penulis ya. Nah, argumentasi ini sama dia disamakan dengan opini dari penulis atau pembicara. Argumentasi penulis berkaitan dengan pendapat penulis terhadap isu yang dia angkat ya. Oke. Nah, nanti kita akan melihat video dari Ustaz Irfan Yusuf ya tentang nuzul Quran. Tapi sebelum kita menonton videonya, baiknya kita buat dulu persiapan sebelum menonton video. Yang pertama, kita harus tahu judulnya apa ya. Judulnya adalah peringatan nuzul Quran. Yang kedua, nanti kamu harus bisa menyusun pertanyaan untuk pidato yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Yusuf. Yang ketiga, mencatat masalah apa yang sedang dibahas Ustadz tersebut ya. Yang keempat adalah apa saja pendapat yang disampaikan Ustadz tersebut. Dan yang kelima, apa saja fakta yang disampaikan Ustadz tersebut ya. Baik, nah jadi kita sama-sama lihat bagaimana video atau ceramah dari Ustadz tersebut ya, ya. Oke, silakan ditonton. Yang mulia Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai dan seluruh unsur pengurus, Ketua Ikatan Mubaligh Kota Dumai, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini adalah malam 17 Ramadan. Secara umum kita di Indonesia memegang paham bahwa
malam nuzulul Quran itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Walaupun ada yang berbeda pendapat tentang penetapan tanggal turunnya Al-Quran ini. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Quran bukan hanya sekedar warisan peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, tetapi pada sisi yang lain Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar milik Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya ingin meluruskan makna pemahaman tentang mukjizat, karena belakangan ini terjadi kerancuan tentang pemahaman arti kata mukjizat. Belakangan ini orang asal aneh-aneh mukjizat, asal ada yang aneh-aneh mukjizat. Beberapa waktu yang lalu di Sumatera Utara, sebelum kejadian jatuhnya pesawat Hercules, pernah terjadi juga jatuhnya pesawat Mandala Air berjarak hanya 2 km dari jatuhnya pesawat Hercules kemarin. Jatuhnya pesawat itu menewaskan pertama Gubernur aktif Tengku Rizal Nurdin, mantan Gubernur Raja Inal Siregar, dan seorang ulama besar Sumatera Utara, guru saya, pimpinan Wasliyah Sumatera Utara, Haji Abdul Halim Harahap, anggota DPD RI. Dan saya terkesan sekali dengan peristiwa itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, 3 hari sebelum pesawat yang beliau tumpangi jatuh, beliau mengisi maulid di kampung saya. Dan rupanya ulama-ulama ini kalau mau meninggal ada tanda-tanda yang dia tinggalkan. Malam itu beliau naik ke mimbar, sebelum ceramah beliau menyampaikan, Bapak Ibu, biasanya para mubaligh di mana-mana kalau ceramah dihidangkan 2 minuman, kata beliau waktu itu. Teh manis dengan air putih. Malam hari ini saya minta lain dari yang lain, kata almarhum. Tolong sediakan buat saya kopi dan jus jeruk. Perkara cari kopi tak payah, Pak. Banyak di rumah orang simpan kopi. Dapat jus jeruk, keliling panitia mencari, dapat, antarkan ke mimbar. Rupanya itu kenangan yang terakhir dari beliau. Senin pesawatnya jatuh, kopi jus jeruk itu menjadi kenangan di kampung kami. Maka nanti waktu berbuka saya udah aku aja lah, tahu siapa lah kopi jus jeruk. Nah sayang juga orang rumah masih muda di rumah, kalau ini sedap juga awak. Tewas, tapi ada 18 orang penumpang yang selamat yang duduk di ekor pesawat. Seluruh yang duduk di kursi VIP tewas, termasuk gubernur, mantan gubernur Ustadz Halim. Tapi 18 yang duduk di ekor pesawat selamat. Ternyata Israel mencabut nyawa tidak lihat kelas. Mestinya kalau lihat kelas harusnya yang selamat yang di VIP, tapi yang di ekor-ekor pesawat yang selamat. Lantas media-media di Medan waktu itu mengeluarkan berita keesokan harinya, 18 penumpang pesawat Mandala mendapat mukjizat selamat dalam kecelakaan maut Mandala. Saya kira ini berita menyesatkan. Orang sekarang asal aneh-aneh sikit mukjizat. Nanti asal ada mobil kecelakaan, wah remek mobil tadi. Kalau lihat kondisi mobil sepertinya supir nggak mungkin selamat. Dashboardnya itu lengket dengan tempat duduknya. Apa kata orang? Ini pasti mati supirnya. Ini udah jelas mati nih, nggak ada cerita, pasti mati. Mati kepala otak, wah itu mati. Kenapa? Itu orangnya duduk di situ. Didatangi, wah supir mobil ini, iya. Wah kok bisa selamat? Ya tanya Israel lah, mana tahu saya, kata wah itu juga. Bapak Ibu jemaah, lantas dibilang orang ini dapat mukjizat. Orang biasa tahu-tahu bisa ngobati orang, katanya dapat mukjizat. Di nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat, katanya mukjizat. Asal aneh-aneh mukjizat. Dan yang lebih luar biasa, Dewi Persik pulang umroh. Diwawancarai di Bandara Cengkareng. Bagaimana kesan-kesan Mbak Dewi selama umroh kemarin? Luar biasa. Saya saksikan keajaiban Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya lihat bagaimana Ka'bah. Saya merasa dapat mukjizat di tanah suci. Dewi Persik dapat mukjizat. Sepertinya kok jadi terlalu murah mukjizat ini.
Apa mukjizat itu, Ustaz? Kejadian luar biasa yang Allah berikan hanya kepada para rasul-rasulnya, untuk melemahkan usaha orang-orang kafir dalam rangka menghalangi perjuangan Rasul tersebut menegakkan kalimat Allah. Artinya mukjizat tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada para Rasul, dan sesudah Muhammad wafat dipastikan tidak ada lagi mukjizat. Dan mukjizat ini ada kauniyah, ada akliyah. Ada yang bisa disaksikan langsung dengan mata kepala, dan ada yang hanya bisa dipahami dengan akal. Contoh, dulu Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Ketika dicampakkan, masuk ke dalam kobaran api, Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim. Api yang sifatnya panas tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ibrahim tenang dalam api, tak berapa lama api padam. Arang bekas kayu yang terbakar itu bergerak-gerak, Ibrahim berdiri dengan selamat. Dan itu disaksikan oleh mata kepala manusia. Nah, saya minta tolong Bapak Ibu, siapapun yang hafal ayat ini jangan dicoba-coba di rumah. Jadi tesnya pula dihidupkannya kompor gas. Kuliah naru kuni bardan wasalaman ala leman. Duduk pula wak leman di atas kompor. Insya Allah gosong wak leman. Tapi ayatnya sama, Ustaz. Ayatnya sama. Cuman waktu Ibrahim yang memerintahkannya Allah. Kalau Waleman yang merintahkan api dingin, nggak ada jaminan itu. Daud digenggamnya besi-besi itu lunak. Isa menyembuhkan orang yang berpenyakit lepra, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Dan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata mukjizat itu Allah turunkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat waktu itu. Zaman Musa, orang gila-gila sihir pada masa itu. Maka mukjizat Nabi Musa juga mengimbangi sihir-sihir mereka. Tongkat dilempar jadi ular. Zaman Isa, waktu itu lagi hebat-hebatnya ilmu ketabiban dan ilmu kedokteran. Maka Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan lepra, menghidupkan orang mati. Zaman Muhammad lagi banyak-banyaknya ahli-ahli pujangga, ahli-ahli syair. Maka diturunkanlah waktu itu mukjizat dalam bentuk Al-Quran yang diakui nilai sastranya tertinggi di dunia. Tidak pernah ada yang bisa menandinginya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Al-Quran itu mukjizat, Ustaz. Mukjizat. Saya punya Quran di rumah, Ustaz. Betul. Yang Bapak Ibu simpan itu mukjizat terbesar milik Nabi Muhammad. Bisa dibuktikan Quran itu mukjizat, Ustaz? Bisa. Oke. Nah, setelah kita menonton video tersebut, mari kita lihat interpretasi pidato dari Ustadz Irfan Yusuf ya dia. Nah, dalam interpretasi teks dalam teks ini ada dua hal. Yang pertama ada isu, yang kedua adalah argumentasi. Nanti kita lihat argumentasinya. Nah, isu adalah sesuatu yang menjadi perihal umum atau sesuatu yang diketahui secara umum. Yang pertama tadi Ustadz itu mengatakan malam 17 Ramadan ya, ini merupakan isu dari sesuatu yang sudah dianggap umum ya. Yang kedua, dia mengatakan Al-Quran merupakan warisan Rasulullah kepada kita. Yang ketiga, kerancuan penggunaan istilah mukjizat. Jadi tadi Ustadz tersebut mengangkat masalah mukjizat yang berkaitan dengan malam 17 Ramadan ya. Yang keempat, peristiwa jatuhnya pesawat Mandala Airlines. Yang kelima, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para rasulnya. Nah, jadi ini semua adalah isu-isu yang diangkat oleh Ustadz Irfan Yusuf dalam ceramahnya ya. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Apa argumentasi yang menguatkan isu-isu yang disampaikan dalam pidato Ustadz tersebut? Yang pertama, ternyata Israel mencabut nyawa tidak lihat kelas ya. Ini menanggapi peristiwa jatuhnya pesawat Mandala Airlines. Yang kedua, berita tentang mukjizat para penumpang selamat merupakan hal yang menyesatkan ya. Ini menanggapi isu tentang mukjizat tadi itu juga. Yang ketiga, sangat murah penggunaan istilah mukjizat ya. Ini kesalahan penggunaan dalam istilah mukjizat. Yang keempat yaitu yang hafal ayat ini jangan coba-coba di rumah ya. Ini juga memperkuat argumentasinya tentang mukjizat Nabi Ibrahim ya.
Dan yang terakhir adalah gempa itu miniatur kiamat. Ini juga argumentasi dari Ustadz Irfan Yusuf ya. Nah, jadi isu dan argumentasi merupakan bagian dari teks eksposisi ya. Jadi teks eksposisi itu mengangkat masalah isu dan juga argumentasi. Oke. Nah, setelah ini kita akan menyelesaikan kuis. Kamu kerjakan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.